Bagor, hujan es, hujan angin, banyak pohon tumbang. Rumah yang mengalami kerusakan ada 2 ya, di Gemenggeng dengan di Selorjo. Keluar itu sudah roboh. Yo itu watak-watak semua. Hei, saya sampean muda lho. Hei, saya sampean muda lho. Fenomena hujan es pada Senin 21 Februari 2022 yang mengguyur sejumlah wilayah di Jawa Timur. Menurut Kepala Seksi Data dan Informasi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG Juanda Sidoarjo, Teguh Trisusanto, tidak hanya terjadi di wilayah kota Surabaya, namun juga di Kabupaten Nganjuk, Madiun hingga Kediri. Bagor, hujan es, hujan angin, banyak pohon tumbang. Sedangkan menurut Kepala Stasiun Geofisika Kelas 3 BMKG Sawan Nganjuk, Sumber Harto menjelaskan, fenomena hujan es di Kabupaten Nganjuk tersebut disebabkan oleh awan cumulonimbus atau awan CB yang terbentuk akibat pemanasan terik pada siang hari. Sumber Harto menyebut awan CB yang sudah pada tahap matang mengalami pendinginan atau kondensasi ekstrim. Hal itulah yang menyebabkan munculnya hujan es. Fenomena hujan es atau cuaca ekstrim lain sebenarnya lumrah dijumpai pada saat pergantian musim. Kendati fenomena biasa, namun pihaknya tetap meminta masyarakat waspada terhadap cuaca ekstrim yang sewaktu-waktu bisa terjadi. Di Kabupaten Nganjuk selain hujan dilaporkan banyak pohon tumbang akibat hujan lebat disertai dengan angin kencang atau puting beliung. Menurut Kapolsek Bagor AKP Tommy Hermanto, di wilayah Kecamatan Bagor ada 2 rumah tertimpa pohon, 1 warung porak-poranda, dan sejumlah pohon tumbang. Ya sekitar jam setengah 3 sore tadi telah terjadi hujan deras ya, disertai dengan angin puting beliung, sehingga di wilayah sebagian wilayah Bagor ini mengalami beberapa pohon tumbang. Ada berapa desa dan yang terkena puting beliung kali ini? Ada beberapa desa kita masih menginventarisasi ya, seperti Karangtengah, Paron, kemudian Gemenggeng, Selorjo. Ya, ini kita masih menginventarisasi. Alhamdulillah sampai dengan saat ini hasil monitoring kita berserta dengan Pak Dan Ramil dan anggota tidak ada korban jiwa dari kejadian angin puting beliung ini. Kalau untuk kerusakan rumah dan ada berapa ini? Sudah ada inventarisasi? Ya, kita sementara masih menginventarisasi. Mungkin yang rumah yang mengalami kerusakan ada sekitar 2 ya, di Gemenggeng dengan di Selorjo. Parah tidak dan kerusakannya? Ya lumayan. Tapi tidak ada korban jiwa. Dari beberapa desa tadi yang paling parah, kira-kira yang desa mana? Masih dicek. Kita masih melakukan pengecekan, inventarisasi yang mana yang parah. Parah menurut apa di sini ya? Kalau menghambat jalan, adanya di Karangtengah sudah dilakukan evakuasi, pemotongan jalan sehingga arus lalu lintas kembali normal. Mungkin ada fasilitas umum yang kena dampaknya. Fasilitas umum sekolah SDN 1 Paron ya, tapi tidak mengalami kerusakan bangunan, hanya pohon yang di depan SD mengalami roboh. Alhamdulillah pada saat itu tidak ada kegiatan di sekolah. Kondisi jaringan listrik barengan? Listrik aman, hanya saja ada beberapa jaringan telepon yang mengalami putus. Terima kasih Komandan. Yudi Marsono selaku tukang kebun SDN 3 Selorjo Bagor yang rumah dinasnya tertimpa pohon menuturkan, ketika peristiwa itu terjadi dirinya sedang berada di sekolah untuk membetulkan kabel listrik, sedangkan istrinya sedang berada di rumah pribadi miliknya. Yudi justru tidak mengetahui jika rumah dinasnya yang berada tepat di selatan sekolah itu tertimpa pohon. Karena di saat bersamaan 2 pohon besar yang berada di utara sekolah juga tumbang.
Dia baru mengetahui jika rumah dinas yang ditempatinya tertimpa pohon setelah hujan mulai reda. Oh, tadi kan waktu saya nggak tahu, saya kan di sekolah masang kabel sama Ya. itu loh. Besok kan mau pasangin. Terus saya masang kabel di kelasan, nggak tahu suara kok keluar itu sudah roboh. Lihat. Itu menimpa apa, Pak? Aku yang tahu itu loh depan. Enggak, itu rumahnya Bapak itu ketimpa apa itu? Ketika pohon singan belakang itu sama itu. Itu jenengan tempati dengan siapa rumah itu? Istri saya Pada saat kejadian jenengan di sekolah, istri di mana? di rumah itu. Rumah pribadi ada ke sini tahu teringat pakaian anaknya tadi, terus mau ke kejatuhan pohon yang di depan pohon mangga Berarti intinya pada saat kejadian rumah Bapak sedang sepi ya? kosong. Jika ketika kejadian Juji tidak berada di rumah, berbeda dengan Suparlan, kakek 65 tahun ini sedang berada di rumah ketika pohon berukuran besar menimpa atap rumahnya bagian belakang. Begitu mendengar suara keras di saat hujan deras, Suparlan langsung lari keluar rumah untuk menyelamatkan diri. Hujan lebat disertai angin kencang yang terjadi di dusun Selo Kulon, desa Selorejo, kecamatan Bagor ini menurut Suparlan terjadi sekitar 1 jam lamanya. Pada saat kejadian Bapak di mana? Di belakang, Pak. Di dalam rumah. Ya, saya terus lari keluar terus, bukan masuk saya. Apa ada suara gitu Pak? Yo itu watak-watak suwak saya ngoten. Kalau nggak ajri loh. Dulu ada ngoten itu. Setahu Bapak ada berapa rumah Pak di sini Pak yang terkena puting beliung Pak? Di sebelah ini dari situ yang muka itu, yang sebelah sana itu ya ada, sana ada. Rumah Bapak ini tertimpa pohon apa Pak ini? Lemboyan. Oh, flamboyan. Lemboyan itu dia stol kan itu. Mau nebangnya terus kedua. Hujannya berapa lama Pak tadi Pak? Nah, paling ya 1 jam lah. 1 jam Pak ya. Disertai angin. Wah, angin bukan main pun. Mengenai bagian apa Pak? Pohon yang tumbang. Yang tumbang itu, ya bagian ini ya ada yang mangga, ada yang Mengenai bagian atap ya. atap ya. Fenomena hujan es disertai angin kencang yang terjadi di wilayah Kabupaten Nganjuk hingga berita ini diunggah belum diketahui adanya korban jiwa. Dan hingga saat ini, petugas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, TNI, Polri bersama warga terus bahu-membahu untuk melakukan pembersihan. Terangkum dari berbagai sumber, Agus Bima, Tim Liputan, Akurasi TV. Akurasi TV.